Salam jemaat Tuhan, selamat sore, salam sukacita bagi kita semuanya, puji syukur. Sore hari ini kita kembali bertemu di dalam program Sapa Senja. Dan sore hari ini kita akan duduk bersama-sama dengan keluarga kita merenungkan firman Tuhan. Adapun renungan firman Tuhan bagi kita sore hari ini terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan sore hari ini kita akan baca di ayatnya yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca sore hari ini di dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 menceritakan keselamatan, menceritakan kabar sukacita, menceritakan kegirangan karena selama bangsa Israel berada di dalam pembuangan, mereka merindukan pembebasan. Mereka merindukan keselamatan terhadap penindasan yang mereka hadapi hari demi hari. Nah, Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka, sehingga ketika mereka mendapatkan berita ini, ada sukacita meluap dari hati bangsa Israel. Sore hari ini tema renungan kita adalah orang benar akan bersukacita. Orang benar akan bersukacita. Mengapa orang benar bersukacita? Ini merupakan sebuah pertanyaan. Tetapi pertanyaan ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dapat kita jawab di dalam hati kita. Kalau kita sebagai orang benar, kita sebagai orang percaya, kita sebagai umatnya Allah, tentunya sukacita itu selalu ada bagi kita. Mengapa orang benar bersukacita? Yang pertama, karena di tengah masalah, orang benar akan melihat kemuliaan Allah. Karena di tengah masalah orang benar akan melihat kemuliaan Allah. Di ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini berbicara tentang padang gurun. Padang gurun ini tidak ada kehidupan. Di padang gurun itu tidak ada pengharapan secara kasat mata. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun di padang gurun itu tidak ada kehidupan, tetapi firman Tuhan berkata, matamu tidak melihat kehidupan, tetapi aku Allah akan mengeluarkan kehidupan yang baru di padang gurun. Itulah yang dikatakan bahwa karena di tengah masalah, orang benar akan melihat kemuliaan Allah. Masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, itu bukan berarti Allah tidak peduli kepada kita. Tetapi kita akan melihat, sekalipun kita berada di dalam situasi yang sulit, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, mengapa orang benar bersukacita? Yang kedua, karena Allah datang tepat waktu untuk menolong. Ayat 3 dan 4 berkata demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sekalipun bangsa ini berada di dalam pembuangan, di dalam perbudakan, tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, keluh kesah mereka sampaikan kepada Allah, maka Allah memberikan janji kepada mereka bahwa Allah akan memberikan kelepasan, Allah akan memberikan pertolongan,
Allah akan memberikan jaminan yang terbaik kepada bangsa ini, sehingga mereka dapat melihat segala pertolongan demi pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Kita harus ketahui bahwa waktunya Allah adalah waktunya terbaik, bukan waktunya kita. Kalau kita berada di dalam situasi yang sulit, kita percayai bahwa akan ada pertolongan yang terbaik datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang benar bersuka cita? Karena Allah menyatakan mujizatnya. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Karena Allah akan menyatakan mujizatnya. Mujizat Allah hari demi hari akan Tuhan nyatakan bagi umatnya. Masalah seperti apa yang kita hadapi hari demi hari ini, masalah seperti apa yang dihadapi oleh bangsa kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempercayai bahwa Tuhan akan menyatakan mujizatnya atas bangsa kita. Tuhan akan menyatakan mujizatnya atas pekerjaan kita. Tuhan akan menyatakan mujizatnya atas penyakit yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini. Kita sebagai orang percaya, kita harus tetap bertekun di dalam doa kita, memohon belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan akan menyatakan mujizatnya, kasihnya atas kita semua. Yang keempat, mengapa orang benar bersuka cita? Karena Allah menghalau setiap keadaan yang menakutkan. Apa yang menakutkan bagi kita akhir-akhir ini? Apa yang menakutkan bagi gereja kita akhir-akhir ini? Apa yang menakutkan bagi pendidikan anak kita akhir-akhir ini? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempercayai karena Allah akan menghalau setiap keadaan yang menakutkan. Kita melihat di ayatnya yang ke-9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, firman Tuhan menjamin kehidupan yang terbaik bagi kita. Kita akan berjalan dengan bebas. Kita akan berjalan dengan aman. Kita akan berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan bagi setiap kita. Kita akan tetap bersuka cita di tengah-tengah situasi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kita saat-saat ini. Karena Allah akan menghalaukan setiap keadaan yang menakutkan. Sepertinya keadaan-keadaan ini tidak memberikan jaminan kepada setiap kita. Keadaan itu tidak memberikan jaminan yang terbaik kepada kita. Yang memberikan jaminan yang terbaik bagi setiap kita adalah hanya firman Allah. Yang memberikan jaminan yang terbaik bagi kita adalah janji Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sore hari ini kita pererat hubungan kita dengan Tuhan. Kita pererat hubungan kita yang terbaik dengan Tuhan lewat doa kita. Kita pahami bahwa janji Allah, iya dan amin bagi kita yang percaya. Kita tetap maju di dalam Tuhan, tetap berpegang kepada firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.